Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Oke, mantap. Semangat. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan topik iman kepada Nabi dan Rasul. Sebelum kita memulai pelajaran kita, siapkan dulu berdoa. Siapa ketua? Ayo siapkan ketua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil artinya ya Allah amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Ibu, sebelum memulai pelajaran kita seperti biasa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba Kesha pimpin ke depan. Berdiri yang lainnya ya. Sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, di tengah aja. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, Bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, Merdeka, padamu negeriku. yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka. hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk. Kembali Kesa. Baik anak-anak Ibu, pagi ini kita belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasulullah.
Minggu kemarin kita juga sudah belajar tentang rukun iman. Ada berapa rukun iman? Oke, bagus. Rukun iman ada 6. Yang minggu yang lalu kita sudah belajar iman kepada Allah, iman kepada Al-Quran, kitab-kitab Allah, iman kepada malaikat. Hari ini kita belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Nah, sebelum memulai ini, mari kita ice breaking dulu ya. Tepuk anak soleh. Aku Anak soleh rajin sholat. dan mengaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, Islam. Yes. Oke. Baik. Tujuan pembelajaran kita mempelajari tentang iman kepada Nabi dan Rasul itu adalah yang pertama mengungkapkan kembali arti iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan tepat. Kemudian yang kedua menjelaskan cara beriman kepada Rasulullah. Anak-anak Ibu, tujuan pembelajaran dari iman kepada Nabi dan Rasul adalah yang pertama mengungkapkan kembali arti iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan tepat. Apa itu iman? Percaya. Nah, Nabi dan Rasul itu adalah manusia pilihan Allah. Ada berapa dia? 25 ya yang wajib dipercayai. Kemudian yang kedua menjelaskan cara beriman kepada Rasul Allah dengan benar. Bagaimana cara beriman dengan benar? Artinya kita menjalankan segala yang diperintahkannya. Karena Rasulullah memerintahkan segala sesuatu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Oke. Baik anak-anak Ibu, selanjutnya memahami iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah SAW adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa beliau adalah utusan Allah yang terakhir. Artinya tidak ada lagi nabi selain nabi dan rasul selain Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang mengaku nabi itu artinya nabi palsu. Kemudian beliau diutus untuk menyampaikan risalah Allah kepada seluruh umat manusia. Apa itu risalah? Itu dia kalam Allah tadi, Al-Quran dan juga hadis. Kalau hadis itu perkataan dan perbuatan Nabi itu sendiri. Nah, itu yang kita ikuti. Kemudian mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah adalah bentuk nyata dari iman kepada beliau. Apa contoh dari mengikuti sunnah Rasul kehidupan kita sehari-hari? Ayo, siapa yang tahu? Kira-kira tunjuk tangan, siapa yang tahu? Makan dengan tangan kanan, memakai tangan, bukan pakai sendok, ya. Nah, itu sunnah Rasul diantaranya. Nah, dalil yang menetapkan tentang iman kepada Nabi dan Rasul itu adalah kalau di Al-Quran tertulis dalam surat An-Nahl ayat 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Apa itu artinya? Al-Quran, sesungguhnya kami telah mengutus kepada tiap-tiap umat seorang rasul dengan mengatakan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Apa itu taghut? Taghut itu adalah selain Allah. Apa saja itu? Diantaranya adalah berhala, ya, pohon-pohon besar. Nah, zaman-zaman dahulu orang Indonesia ada yang disebut dengan aliran animisme, ya. Nah, itu. Kemudian ada juga hadisnya. Barang siapa yang meniru akhlakku, sesungguhnya ia telah mencintaiku. Nah, kenapa kita harus mengikuti Rasulullah itu? Supaya kita mendapatkan pertolongannya nanti, ya.
Sifat-sifat terpuji Rasulullah itu juga ada. Di antaranya sidik, artinya apa? Nah, selalu menyampaikan kebenaran, kejujuran. Kemudian amanah, dapat ya. Artinya kalau dia berjanji dia akan selalu menepati, tidak pernah berbohong. Ya. Kemudian fatonah, seorang rasul itu harus cerdas, memiliki kecerdasan yang luar biasa. Permasalahan apapun dapat diselesaikan oleh Rasulullah. Kemudian tablik, artinya menyampaikan. Nah, jadi segala sesuatu yang disampaikan kepada beliau seperti Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah yang disampaikan kepada Rasul melalui malaikat Jibril. Jadi semuanya disampaikannya. Al-Quran itu kan turunnya berangsur-angsur sesuai dengan permasalahan yang ada. Nah, itu disampaikan oleh Rasul. Tidak pernah Rasul menyembunyikannya. Kemudian ada juga sifat mustahil bagi Rasul. Apa itu? Yang pertama, kizib. Apa artinya? Ya, khianat. Kitman. Baladah. Jadi dari keseluruhan ini mustahil bagi Rasul bahwa dia itu suka berdusta, suka berkhianat, suka menyembunyikan dan bodoh. Itu mustahil ya. Nah, kemudian keutamaan beriman kepada Rasulullah. Apa diantaranya? Coba Kesha, apa? Mendapatkan syafaat di hari kiamat. Bagus, Roni. Masuk surga. Iya. Ada yang mau masuk surga di sini? Tunjuk tangan. Oh, bagus, ibu pun juga mau masuk surga. Ya, makanya kita mengikuti seluruh yang diperintahkan oleh Rasul, yaitu sunnahnya. Ya. Kemudian, apa lagi, Gani? Nah, ditinggikan derajatnya itu maksudnya kita lebih dari orang-orang lain. Orang yang lain itu yang siapa yang maksudnya? Berarti kita ditinggikan dari orang-orang yang bodoh misalnya. Dari orang-orang yang suka berbohong misalnya. Ya, itu diantaranya. Terakhir, hidup bahagia di dunia dan akhirat. Oke. Bagaimana cara mengamalkan iman kepada Rasulullah tadi? Nih, yang anak-anak ibu lakukan sekarang ini. Belajar sesuai dengan firman Allah yang pertama turun apa? Iqra. Apa artinya? Siapa tahu? Iya, bagus. Bacalah. Jadi perintah pertama itu memang kita disuruh untuk bagus, membaca. Artinya kita kalau banyak membaca berarti kita menjadi anak yang pintar atau pandai ya. Kemudian belajar di sini belajar memahami ajaran Islam. Ajaran Islam itu sudah ditentukan patokannya ada pada Al-Quran dan hadis. Di luar dari itu, itu tidak ajaran Islam berarti. Berarti kita tidak boleh mengikuti atau biasa disebut dengan bid'ah, mengada-ada ya. Kemudian mengikuti sunnah Rasul. Yang pertama tadi makan dengan tangan kanan. Ada anak-anak ibu tahu lagi? Apa tuh contohnya sunnah yang lain? Kehidupan kita sehari-hari. Kalau masuk ke dalam WC, apa yang didahulukan? Kakinya. Kaki. Iya. Keluarnya kaki. Kalau masuk masjid. Keluarnya. Iya. Nah, itu diantaranya. Segala bentuk kebaikan ya. Kemudian mencintai Rasulullah itu lebih dari segala sesuatu. Sahabat Rasulullah aja zaman dulu mereka mau mengorbankan nyawanya karena rasa cinta mereka kepada Rasulullah. Seperti Ali mau menjadi pengganti ya ketika Rasulullah akan dibunuh, waktu dia mau hijrah, tidur Ali menggantikan Rasulullah. Kemudian Abu Bakar menemani Rasulullah bersembunyi di Gua Sur. Itu salah satu dari contoh mencintai Rasulullah. Kalau kita tidak jumpa nih, kayak mana kita mencintainya, Bu? Ya, kita ikuti apa yang diperintahkan. Dari mana kita tahu? Dari hadis. Bagus. Kemudian berdakwah, mengajak orang lain kepada Islam. Nah, ini jangan salah arti anak-anak ibu. Negara kita ini terdiri dari bermacam
macam agama. Nah, jadi jangan kata Bu Sri kita dianjurkan untuk mengajak orang ke agama Islam. Bukan itu maksudnya ya. Jadi artinya kita apabila ada orang di luar dari agama kita merasa tertarik dengan ajaran kita, dengan ajaran Islam, maka kita harus memberitahukannya apa-apa yang ada atau yang terdapat di dalam ajaran agama kita. Itu maksudnya. Jangan nanti jumpa dengan orang agama Kristen misalnya. Kamu sini, kamu harus masuk Islam. Kalau enggak aku cekek. Wah, nggak boleh ya. Tidak boleh memaksa. Ya, jadi harus ikhlas ya. Nah, terus lanjut. Nah, sekarang ini ada tugas kelompok ya. Ibu bagi kelompoknya 1, 2, dan 3. Nih kamu tugasnya menjodohkan atau mencocokkan, apa lagi? Atau memasangkan. Nah, terserahlah apa nama bahasanya. Yang penting dia berteman jadinya kata-katanya tuh. Kata-kata Arab dengan Indonesia ya. Ibu kasih waktu berapa menit maunya? Berapa menit maunya? 5. Oh, pintar-pintar anak ibu. Oke, cepat. Boleh ditempel, boleh kamu. Yang penting bisa nanti dibaca-bacakannya di situ aja. Ya, silakan. Tulis sini ya. Nih yang enggak ada kertas, ini kertasnya ini ya. Di sini aja tempel. Ah ya. Ini juga boleh di sini. Ya. Yang perempuan ada tempat nempelnya kan? Terbang. Oke, udah selesai. Kesha, udah tunjuk tangan tadi ya. Ya, lanjut baca. Kizib, dusta, khianat, pengkhianat, kitman, menyembunyikan, baladah, bodoh. Oke, tepuk tangan. Bagus. Lanjut. Di sini kelompok sini. Udah? Oke, silakan. Dapat dipercaya. Menyampaikan. Cerdas, bagus. Di kelompok sini lagi. Ayo. Silakan. Boleh. Balada. Balada apa? Bodoh, ya. Kitman, nih. Khianat, mengkhianati. Iya. Kitman, menyembunyikan. Iya, tuh. Oke, bagus. Jadi kitmat itu menyembunyikan ya, seorang rasul tidak ada dia menyembunyikan. Oke, anak ibu. Selanjutnya, nah, ini ada evaluasi untuk PR kamu ya. Minggu depan dikumpulkan ya. Nah, ingat tuh. Oke, lanjut. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah iman kepada Rasulullah merupakan rukun iman yang sangat penting ya. Nah, dari rukun iman yang 6 tadi, ini juga termasuk yang sangat penting. Kemudian dengan beriman kepada Rasulullah, kita akan mendapatkan hidayah, petunjuk, dan keselamatan dunia dan akhirat. Hidayah itu artinya kalau gambaran sesuatu yang menjadi cahaya bagi kita. Kalau ada niat-niat mau berbuat jahat, kata Rasulullah, ini tidak boleh loh. Nah, itu dia yang hidayah. Artinya kita terhindar, selalu kita diingatkan untuk tidak berbuat keburukan atau yang dilarang. Nah, petunjuk itu maksudnya kalau kita merasa ada kebingungan,
ada datang petunjuk. Biasanya dari mana? Mimpi. Ya. Anak-anak ibu pernah bermimpi ketemu Rasulullah? Nah, insya Allah suatu hari ketemu tuh. Ya, apa syaratnya? Rasulullah itu menyukai orang-orang yang selalu melakukan hal yang benar. Nah, itu dia cinta. Oke. Oke, yang terakhir kita ice breaking dulu, nyanyi sholawat kepada Rasulullah. Bisa ya? Oke, 1, 2, 3. Sholatullah ala Rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli lillah bi ahlil badri ya Allah. Oke. Jadi demikianlah pelajaran kita hari ini anak-anak ibu. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat pilihan ya yang selalu beriman kepada Rasulullah sehingga kita bisa selamat dan selalu mendapatkan syafaat dari beliau besok. Mulai dari di padang mahsyar sampai kita masuk ke dalam apa? Surga. Nah, demikianlah pelajaran pagi ini. Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Sip.